Oke guys, kembali lagi di channel YouTube saya, HJF Ali Liaman. Oke guys, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian bisa mendapat video-video baru yang saya upload ke channel YouTube saya. Oke, jangan lama-lama lagi, kita langsung menuju ke videonya. Oke guys, sekarang kita lagi malam-malam duduk-duduk senandung di teras kos. Apa ya? Anda tahu teras kos? Oh, pasti nggak tahu lah. Oke guys, ini aku lagi sama Bung Seno. Ya, Bung Seno udah berapa lama di Surabaya? Tolong jelaskan ya, detail dan singkat-singkat mungkin, bisa dimengerti sama mabur-mabur yang nonton. Oke? Ya, sebelumnya selamat malam guys. Asli Jangan lupa sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya, biar nanti bisa nonton video-video terbaru kita. Hey, asli. Jadi 8681, terima kasih. jadi kalau di Surabaya itu dari tahun 2014. Jadi ya sudah mau jalan 7 tahun. Dan sebelum dari Surabaya kan saya duluan dari Bali 2 tahun baru ke Surabaya. Jadi di Surabaya ini saya kerja pertama itu di spare part motor, tapi itu penjualannya itu orisinil semua. Kalau yang sekarang ini di variasi punya gitu. Untuk saya sendiri, pengalaman saya di Surabaya selama ini atau khusus daerah Surabaya, aku udah tinggal di sini ya udah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun di sini, ada pengalaman yang menyenangkan, ada yang menyakitkan juga. Di sini aku udah kerja di 4 perusahaan. 4 perusahaan itu ya, satu PT Dika, itu di bawah naungan Bank BCA. Yang selanjutnya itu aku kerja tuh udah 3 bulan bekerja, terus langsung pindah lagi ke PT Cakrendo, yaitu khusus daerah Surabaya, Margomulyo, Tambak Osowilangun ya. Oke, itu saya kerja di situ sekitar 7 bulanan lah di situ. Ya kayak imigrasi aja lah, imigrasi kayak ikan-ikan yang udah capek di tempat yang itu terus ya, berpindah lagi ke tempat yang lain. Setelah itu kerja selama 7 bulan saya langsung pindah lagi masuk ke PT Fastech. PT Fastech itu penyediaan layanan keamanan seperti security dan servis juga, cleaning service ya. Itu saja ya pengalaman saya. Itu pengalaman yang lumayan, bisa dapat ilmu plus dapat ya, bisa tahu bagaimana kerjanya, seperti ini seperti itu ya. Susah juga guys. Ke Bung Seno nih banyak pengalaman, tapi ya malu-malu untuk cerita lah ya. Bung, pengalaman apa yang Bu alami lagi, gimana? Ya guys, jadi pengalaman yang ya mau dibilang paling menyedihkan. Sakit hati dan patah hati. Iya, sakit hati dan patah hati. Sampai akhir nafas ini, menjagamu takkan pernah letih selamanya. Sekarang ini saya masih bertahan dengan HP jadul Mito. Android. Ini pengalaman yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Padahal merantau sudah ya jalan 7 tahun lah. Tapi beginilah kalau di tanah rantau. Guys, lumayan lama juga guys. 7 tahun guys.
7 tahun masih bertahan sama HP ini loh guys. Apa Anda masih ingat merek ini? Ini dulu ini di kalangan waktu saya zaman SD lah. Sangat mas saya HP ini, HP Mito. Hidup di dunia modern sekarang teh. Tanah itu guys. Oke guys. Dan ini lagi pengalaman yang paling ya menjadikan juga. Menjadikan buat Om Seno. Guys, tadi kita udah men-sharing pengalaman-pengalaman kita ya. Itu cukup singkat aja. Jangan terlalu banyak-banyak karena ya karena terlena. Nanti kalian terlena dalam menonton video ini karena pengalaman terlalu diceritakan terlalu banyak. Jadi kita singkat, padat dan jelas saja ya guys. Oke. Biar kita masuk ke segmen cerita aja. Nyantai-nyantai, ngopi. Ngopi ini bukan kopi nih. Teh gula. Tahu teh gula? Teh. Teh guys. Tutup hijau guys. Oke, nggak tahu teh. Bukan orang Indonesia kalau nggak tahu teh. Kisah-kisah cinta apa yang Bung Seno alami di Surabaya sini? Bung, jangan malu-malu Bung. Ayo diceritakan Bung. Oke, kisah-kisah cinta di kota Surabaya. Nggak tahu sama yang mana ya, kita nggak tahu. Cukup kalian dengar dan jangan berbanyak bacot, guys. Iya, jadi kalau kisah-kisah cinta itu sebenarnya sih agak rumit kalau diceritain. Sampai jua sing usah paksa, janji supata hati suluka, rindu dan cinta sing bisa bersua, jadilah pas jua. Cinta itu agak rumit karena zaman sekarang itu hampir 95% itu tidak ada kepastian, no. Cukup sabar, ditebal ajar, tempuh cerita, sejauh berlayar, harap balik, tapi susah mungkin. Udah nggak bisa berkata apa-apa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ungkapkan dengan kata-kata, jelas Bung Seno, jelas. Ungkapkan dengan kata-kata guys. Sangar. Kisah cinta seperti apa tuh yang Om alami? Dan pernah Om jalan sama cewek tuh di daerah Surabaya sekitarnya itu, di sebelah mana dan titik-titik mana aja yang Om pernah jalani? Apa berjalan berdua, berduet di mana aja? Dan Selanjutnya Om Seno. Kalau untuk jalan sama cewek sih ya hampir sering. Yang dulu yang masih ada motor itu hampir tiap malam minggu sih biasanya jalan-jalan. Aku lupa guys, sekarang Om Seno udah gak ada motor lagi. Sekarang Om Seno main Ah. fisik, terbang. Itu hampir tiap malam minggu sih jalan-jalan, tapi biasanya sih bukan sama pacar. Kadang kalau ada kenalan atau di daerah Surabaya kan biasanya banyak adik-adik teman-teman kan yang kuliah di sini, jadi mereka kan Kirain waria Om, mau diajak Om. kalau waria sih di Taman Bungkul banyak, cuman ya harus pinter-pinter feeling kalau di Taman Bungkul. Oh God! No, God, please no! Itu salah kiu buta. Jadi ya sering kalau ada yang ajak bilang jalan-jalan ya oke, kita jalan-jalan. Tapi kalau untuk masalah pacaran atau jalan sama pacar apa itu biasanya belum pasti sih, nggak ada sih, cuman jalan sama teman-teman aja. Beta coba bertahan melawan kejamnya benci, tapi susah.
Jadi selama ini Om Seno menjalani hubungan tanpa kepastian guys. Itu semua aku udah rekap dari pertama sampai ya masukan-masukan Om Seno tadi. Cinta tanpa kepastian. Judul lagunya ada ya? Sakit, aku sakit, asli sekali. Ahai. Oke guys, itu saja tadi ya masukan dari Bung Seno dan pengalaman Bung Seno dan cinta tanpa kepastian dari Bung Seno. Ini sekarang ya keseharian kita dalam kos. Itu ya keseharian kita dalam kos ini beda loh sama rumah. Di rumah kan, mah cuci beta pakaian kotor dulu mah. Makan harus masak ke belum mah. Jam 7 harus bangun beta di sekolah ya. Nah sekarang sengaja lagi. Sekarang ya bangun pagi-pagi ya. Lihat-lihat waktu aja lah. Jangan banyak begadang. Satu, jangan banyak begadang. Bedagang lagi. Begadang ya kalau malam, kalau untuk anak kos. Kalau khusus yang kuliah apa kerja. Kerja ya udah bangun pagi-pagi, lapar. Mau panggil siapa? Panggil sendar dari apa? Sendal ya, apa segala sesuatu dari dalam kos itu buat makan, buat apa ya? Kita usaha sendiri lah buat makan sendiri. Terus cuci baju sendiri, apa semua sendiri, tidur sendiri, nggak ada yang temani kecuali udah nikah guys. Bung Seno ini setiap hari pasti sendiri ya. Yang menemani itu bantal kepala dan sarung bantal polo, lemari-lemari yang berada di dalam kosnya. Dan kita ya begitulah. Ini sekarang kita lagi menghibur aja lah, menghibur diri sendiri lah. Anggap menghibur diri sendiri ya guys. Kalian yang nonton ya ada masukan yang baik, yang buruk dibuang, yang baik disimpan ya guys. Oke, terima kasih atas kalian yang menonton video kami ya guys. Itu saja sekilas tentang berbincang dan memberi pengalaman yang kami dapat di tanah rantau ini. Oke guys, bye bye.